Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Al-Amin dengan NIM A1C318.075 dari kelas reguler J 2018. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai media pembelajaran, di mana di sini media pembelajaran kita yaitu berbasis Android. Di sini kita akan membangun sebuah rancangan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan aplikasi Smart Apps Creator 3. Dengan menggunakan Smart App Creator 3, kita bisa membuat bangunan aplikasi dengan bantuan aplikasi tersebut. Langsung saja, dengan bantuan Smart App Creator 3, kita bisa membangun sebuah aplikasinya dengan langkah pertama yaitu kita buka terlebih dahulu yang namanya aplikasi Smart App tersebut. Oke. Ini adalah aplikasi Smart App, kalian bisa mendownloadnya di Google. Oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk membuka aplikasinya. Di sini saya tidak menjelaskan pada desainnya. Yang pertama, di langkah awal kita membuat sebuah rancangan bangun aplikasi ini, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat suatu tampilannya terlebih dahulu. Di mana pada tampilan tersebut kalian terserah kreatif, mungkin kalian membuatnya seperti mana. Di sini saya telah mengedit tampilannya dengan menggunakan PowerPoint. Kalian bisa menggunakan Photoshop, CorelDRAW, atau yang lainnya pada editan gambar. Di sini kita pilih yang namanya Android font. Dan Android font silakan pada teman-teman untuk apakah ke vertikalnya atau horizontalnya. Di sini saya memilih horizontal karena di sini saya telah mengedit desainnya pada bentuk horizontal pada Android. Oke. Untuk start page saya pilih gambar, yaitu saya pilih image, insert image, lalu pilih gambar ya. Yang gambar yang telah saya edit sebelumnya yaitu ini. Oke, ini adalah untuk sebelum masuk ke dalam aplikasinya, kalian akan ditampilkan seperti ini terlebih dahulu. Selanjutnya saya juga untuk default section pada slide pertama, saya juga sama menggunakan desain yang ini, ya, dan juga new page. New page ini saya masukkan menu-menunya ya. Saya masukkan menu-menunya. Oke, menu ya. Di sini ada menu. Oke. Oke, di sini ada menu. Di mana dalam menu ini saya telah membuat sebuah rancangannya, di mana ada tujuan pembelajaran, materi, video pembelajaran, dan juga evaluasi nantinya. Ketika kalian mengklik tujuan pembelajaran, maka dia akan masuk ke halaman tujuan pembelajaran seperti yang kita maksud. Kita klik pada materi, maka dia akan masuk pada tampilan materi, dan seterusnya. Kita akan melakukan bagaimana tujuan pembelajaran ini bisa masuk pada halaman selanjutnya. Maka untuk itu, hal yang harus kita lakukan yaitu pertama, di sini untuk tampilan slide-nya di sini kita disuruh klik here to play. Bagaimana memfungsikan tombol klik here to play? Pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan hotspot ya, menggunakan hotspot di sini, lalu kita penuhkan pada klik here to play ini. Oke. Sip. Di sini telah kita melakukan hotspot, kita melakukan interaction ya. Klik interaction, lalu touch bila kita sentuh klik here to play, maka objek, terus hotspot, maka switch back-nya ke halaman ini, halaman 2. Oke, sip. Klik here to play. Oke. Di sini coba lihat, kita preview terlebih dahulu. Misal, saya klik here to play, maka dia akan memasuki halaman menu.
di mana halaman menu ini ada tujuan pembelajaran, materi, video pembelajaran, dan juga evaluasi. Kita kembali terlebih dahulu. Kita akan membuat fungsi tombol-tombol ini bisa melakukan tugasnya. Yang kita lakukan juga sama, yaitu kita menggunakan insert, terus hotspot, dan juga kita lakukan di sini, klik di sini, terus hotspot juga. Hotspot ini kita beri nama layar. Hotspot 1 kita beri nama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Selanjutnya hotspot 2 kita taruh di materi. Di materi. Dan untuk hotspot 3 kita letakkan di video pembelajaran. Supaya kita mudah mendefinisinya nanti, kita akan membuat variabelnya, yaitu video pembelajaran ya. Pembelajaran, supaya kita mudah untuk proses pembuatannya nanti. Selanjutnya pada evaluasi. Di mana pada halaman evaluasi intinya kita akan menggunakan yang namanya bentuk pilihan ganda. Evaluasi. Oke. Ketika kita telah melakukan hal ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan memasuki template baru, atau kita akan melakukan halaman yang baru, di mana halaman tersebut ada berisi tujuan pembelajaran. Yang harus kita lakukan adalah klik insert, image, terus ini adalah desain yang telah saya bikin, tujuan pembelajaran. Oke, inilah tujuan pembelajarannya. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, di sini saya akan membahas mengenai materi, yaitu tentang arus, hambatan, dan juga tegangan pada kelistrikan. Oke, di sini saya akan membuat sebuah tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Bagaimana untuk memasuki teks, ya, memasuki teks pada tampilan ini, maka kita harus klik insert dan klik teks. Di sini ada pilihan horizontal text dan juga vertical text. Dan kita pilih horizontal text ya. Kita pilih horizontal text. Oke. Di sini pertama misalnya dapat memahami dan menghitung arus listrik. Oke. Di sini kita pindahkan ke yang pertama, lalu kita besarkan. Oke. Oke, selanjutnya kita tambah juga teksnya. Oke. Dapat memahami dan menghitung tegangan listrik. Oke. Selanjutnya, karena kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Oke, di sini tambahkan teks dapat menghitung dan memahami dan menghitung hambatan dan listrik. Oke.
Misalnya seperti ini ya, tujuan dari pembelajaran kita, di mana di sini kita akan membahas mengenai kelistrikan, di mana ada di sana subbabnya yaitu mengenai hambatan, tegangan, dan juga arus. Di mana pada pembelajaran kita ini dia dapat tujuannya yaitu dapat memahami dan menghitung arus listrik, yang kedua dapat memahami dan menghitung tegangan listrik, dan tiga dapat memahami dan menghitung hambatan listrik tersebut. Nanti kita akan memberikan sebuah materinya. Langsung saja kita bagaimana melakukan interaction supaya ketika kita klik tujuan pembelajaran, maka dia akan masuk pada tujuan pembelajaran. Langsung saja di sini kita lakukan yang namanya interaction. Ya, kita klik terlebih dahulu. Kita klik terlebih dahulu pada hotspot yang bernama tujuan pembelajaran. Terus touch objek, dan juga kita pilih tujuan pembelajaran. Di sini kita switch page ya, switch page ke ketiga. Oke, submit. Ketiga maksudnya tadi yaitu kita melakukan interaction, atau ketika klik tujuan pembelajaran maka dia akan masuk halaman yang ketiga, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Kita preview terlebih dahulu. Klik tujuan pembelajaran. Ya, dia masuk pada halaman tujuan pembelajaran yang pertama, di mana ada dapat memahami dan menghitung arus listrik, dapat menghitung tegangan, dan juga hambatan. Selanjutnya kita akan mengembalinya bagaimana cara, ini kan sebuah menu ya, sebuah menu, dan bagaimana untuk mengembalikan yang ini. Dia akan kembali ke sebuah menu. Maka kita akan buat icon baru, atau kita akan buat tombol baru, yaitu ya saya gunakan tombol ini, rumah ya. Saya kecilkan. Berarti dia akan pergi ke home, halaman utama ya. Halaman utama saya letakkan di sini. Berarti saya gunakan hotspot ya. Hotspot sama langkah-langkahnya seperti tadi. Berarti home ya. Home 1 ya. Kita definisikan dengan home 1. Terus kita lakukan interaction, touch object home 1, switch page, maka dia akan kembali ke halaman 2. Berarti dia akan kembali pada halaman home. Submit. Oke. Kita lakukan preview terlebih dahulu. Home. Ya. Ketika diklik home, maka dia akan kembali pada menu-menu awal tadi, di mana ada tujuan pembelajaran, materi, dan video pembelajaran, dan juga evaluasi. Di sini tadi kita punya tujuan pembelajaran dan soalnya materi ya, materi. Di sini saya juga udah mengeditnya untuk halaman materi apa-apa saja halaman materinya. Di sini halaman materi untuk arus misalnya. Oke. Aduh, salah. Di sini kita butuh new page. Berarti di sini kita gunakan arus. Oke. Ya, untuk di sini tadi saya lupa meletakkan animasinya ya. Di sini juga saya lupa meletakkan animasinya. Kita letakkan animasinya terlebih dahulu, di mana saya akan menggunakan animasi mobil yang akan bergerak. Oke. Di mana saya harus mengecilnya terlebih dahulu. Oke. Cara melakukan animasi supaya mobil ini bergerak persis seperti kita melakukan kinerja kita terhadap PowerPoint, di mana yang harus kita lakukan adalah animation, terus pilih yang terakhir, lalu tambah, lalu klik sini dan pilih arahnya kemana, ke atas kah, ke samping, ke bawah, dan lain sebagainya. Saya pilih ke kanan ya. Saya pilih ke kanan, submit. Setelah itu play animation when browsing. Maksudnya di sini ketika kita melakukan browsing terhadap HP Android kita, maka dia akan melakukan animasi. Maka kita klik centang. Kita preview terlebih dahulu. Ya. Di sini terlihat bahwa busnya sedang berjalan seperti animasi yang kita rencanakan. Soalnya kita langkah terlebih dahulu. Soalnya ini untuk materi arus, ya, materi arus.
Untuk materi arus kita save. Oke. Di mana di sini pertama yang harus saya lakukan adalah membuat animasinya juga, sama tadi kita akan membuat animasinya memasukkan image dengan fitur mobil. Oke. Sip. Lalu animation, klik advance, lalu klik plus. Oke. Submit. Oke. Play animation version, jangan lupa dicentang. Oke. Kita lihat preview. Ya, dia akan berjalan. Bagaimana cara memasukkan materinya? Ya, memasukkan materinya juga seperti tadi, di mana kita akan memasukkan teksnya ya. Teks ya. Materinya sudah saya siapkan, tinggal kita masukkan aja. Di mana di sini materinya tentang arus listrik ya, arus listrik misalnya. Bla 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 bla. Ctrl C, iya aja. Terus V. Oke. Oke. Terus kita lakukan juga horizontal text. Masukkan materinya juga. Terus kita akan memasuki rumus materinya, masih teks, menggunakan teks. Oke, kita copy paste aja. Ini sama dengan Keyword. Jangan harus listrik. Oke. Ini adalah waktu. Oke. Ini adalah materi mengenai arus, di mana pada saat ini kita terlihat bahwa untuk yang bawahnya kita nggak muncul ya. Nah, di sini kita bisa scroll-nya, kita bisa melihat ke bawah dengan men-scrollkan Android kita. Kita preview terlebih dahulu. Ya, di sini kita lihat bahwa ada arus listrik, ada banyaknya muatan listrik yang mengalir dari suatu titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah dalam waktu 1 detik. Dan di sini kita lihat kita bisa oke, kita tunggu dulu. Di sini ada simbol dari arus listrik adalah I dan terbagi menjadi arus listrik searah DC. Ya. Di sini play animation processing. Oke. Review. Oke. Animation. Oke. There.
Oke. Supaya kita merapikannya terlebih dahulu ya, supaya terlihat bagus. Oke. Ini adalah materi kita mengenai arus ya, mengenai arus. Dan juga saya butuh yang namanya HUM ya. Kita harus ketika sudah melewati arus, maka kita akan melanjutkan pada halaman HUM. Ya, kita lanjutkan pada halaman HUM yang pertama, di mana ketika dia ingin kembali maka dia harus mengklik HUM ini. Oke. Sama seperti tadi. Oke, HUM kita letakkan di sini, kita gunakan hotspot. Oke. Misalnya kita beri nama HUM 2. Tadi kita udah berikan nama HUM 1, sekarang kita berikan nama HUM 2. Terus ketika kita berikan interaction touch object, HUM 2, switch page, dan masuk pada halaman menu. Oke. Selanjutnya ketika kita ingin melanjutkan, ini udah materi arus, dan selanjutnya kita akan melanjutkan materi misalnya materi tegangan. Misalnya materi tegangan, kita harus beri nama template terlebih dahulu, di mana kita harus memasukkan image, dan di sini saya udah beri desainnya tegangan misalnya. Oke, kita butuh namanya ya, nama new page. Yang pertama kita harus memasukkan desain tegangannya juga. Lalu oke, besarkan, sip. Di sini saya copy aja yang ini. Ya, ini copy paste aja. Preview, oke. Di mana tegangan ya? Tegangan kita masukkan materinya juga, masukkan materi mengenai tegangan ya. Masukkan materi mengenai tegangan, tidak usah terlalu panjang. Oke, kita copy, lalu masukkan teks, horizontal teks, paste. Oke, masukkan di sini. Oke, selanjutnya rumus arus listrik. Ini rumus arus listrik dengan yang dihitung dengan tegangan listrik ya. Kita coba taruh yang ini. Tadi kita lupa masukin, berarti di sini ya. Kita nggak usah pakai ini. Oke. Selanjutnya materi yang berikutnya, tegangan. Untuk rumus materi tegangan kita gunakan yang ini. Oke, kita copy teks, horizontal teks, paste. Oke, kita taruh di bawah. Lalu kita lakukan perapian. Ya, kita lakukan perapian. Di sini share-nya masih belum tercopy. Lalu kita masuk ke sini lagi. Oke. Sip. Rumus arus tegangan P kali R udah. Keterangan ya, kita keterangan. Sip.
Oke. Ini adalah materi mengenai tegangan, ya. Materi mengenai tegangan. Di sini juga udah lihat bagaimana materi mengenai arus. Ini tegangan, dan di sini kita lupa memasukkan HUM-nya, ya. Kita masukkan HUM-nya terlebih dahulu. Ya, HUM kita taruh di sini, kan. Lalu gunakan hotspot. Oke. HUM 3, ya, supaya kita mudah melihat intinya. Oke, lalu kita lakukan interaction, touch, object, HUM 3, touch, object, HUM 3, switch page, dan masuk ke halaman 2, yaitu masuk ke halaman HUM tadi, atau halaman menu. Ketika kita klik HUM-nya, maka dia akan masuk pada halaman awal, yaitu ada tujuan pembelajaran, materi video pembelajaran, evaluasi. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini kita butuh juga materi tegangan udah, arus udah, dan hambatan. Hambatan. Kita butuh hambatan dengan template yang sama, maka kita akan masukkan atau kita navigate terlebih dahulu dan masukkan gambarnya atau image. Lalu masukkan tadi hambatan, hambatan. Oke, kita telah mendapatkan template hambatannya. Lalu saya copy aja yang busnya supaya kita terlihat animasinya. Saya akan membuat animasinya terlebih dahulu untuk busnya, dan lalu membuat home-nya juga, ya. Oke, home-nya di sini, di mana home-nya saya ambil image, lalu tekan di sini. Setelah itu nanti kita akan buat materinya juga mengenai hambatan, ya, mengenai hambatan. Tidak perlu terlalu banyak karena akan menghabiskan waktunya. Yang penting kali ini adalah bagaimana membuat rancangan aplikasinya, membuat rancangan aplikasi Android nih. Oke, kita gunakan menu hotspot, lalu kita letakkan di sini dan beri nama HUM 4. Oke. HUM 4. Oke, lalu kita lakukan interaction, touch, pilih objek, HUM 4, lalu switch page ke ini. Oke, menu utama. Di sini saya oke, di sini kita belum memasuki di mana ada hambatan listrik. Oke, kita copy aja langsung pada pemilihan teksnya. Oke, horizontal text, kita copy, oke, paste, masuki, oke, setelah itu, oke, setelah itu hambatan bisa diaktifkan. Ini rumus untuk hambatan listrik. Di sini kita langsung ke rumusnya aja, ya, untuk hambatannya atau juga untuk tegangannya serta arus. Langsung copy-nya. Di sini kita masih dapat R. Kali V, lalu kita butuh keterangannya, keterangan dari rumus hambatan, di mana R hambatan, V tegangan, dan juga I adalah arus listrik.
Di sini kita telah mendapatkan materinya yang mengenai arus, dan juga tegangan, dan juga hambatan. Di sini kita harus mendapatkan tombol panah ya, bagaimana melanjutkan materi. Misalnya kita telah melakukan penyelesaian materi mengenai arus, maka kita akan ingin melanjutkan materinya pada tegangan misalnya. Berarti kita harus buat tombol baru, ya, tombol baru di mana kita harus gunakan icon tombolnya yaitu tanda panah ke kanan ya. Tanda kanan di sini saya nggak punya, maka saya harus downloadnya terlebih dahulu di Google ya. Saya akan downloadnya terlebih dahulu di Google. Saya buka Google Chrome. Oke, karena di sini saya menggunakan Google untuk membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan untuk membuat tombol atau tanda panah tersebut. Oke. Ya. Di sini telah kita lakukan. Di sini kita lupa ya, kita lupa meletakkan, kita tinggal copy paste aja ya, kita copy paste aja. Sip. Misalnya kita preview, oke. Misalnya home, sip tujuan pembelajaran, oke. Materi. Ya, di materi sini kita belum melakukan hotspot tadi ya, kita belum melakukan perintah materi ini akan masuk ke arah mana. Maka untuk itu kita lakukan perintah bagaimana tombol materi itu bisa berfungsi. Di sini tombol materi ya, ada tombol materi, maka pertama yang interaction, di sini ada materi touch. Oke, objek adalah materi, lalu lakukan switch patch pada halaman pada page G4 ya, G4 di mana ada rumus, ada materi mengenai arus. Oke. Coba kita run kan atau kita preview kan. Ya, kita lakukan materi. Ya, dia akan masuk pada halaman arus. Ya, kita lihat terlebih dahulu di mana kita akan mendapatkan tombol icon tanda panah. Tombol. Oke, sip. PNG ya, kita gunakan format PNG. Ya. Oke, kita telah mendapatkan tanda panah di sini. Kita pilih warna hitam aja. Ya, kita pilih warna hitam. Sip. Kita download, save image as. Dan saya simpannya biasanya di D ya, tugas fisika animasi di D ke save. Di sini udah terdownload, saya akan buka Smart App Creator-nya lagi, di mana saya harus memfungsikan ketika dia telah membaca materi mengenai arus, maka dia harus beranjak lagi pada materi selanjutnya. Maka saya akan beri perintah untuk melakukan perpindahan pada halaman selanjutnya. Ya. Di sini saya punya tanda panah. Berarti untuk telah melakukan penyelesaian terhadap ini, maka dia harus mengklik tanda panah ini untuk melakukan menyelesaikan materi selanjutnya. Yang harus dilakukan yaitu hotspot. Berarti hotspot. Oke. Saya besarkan. Oke. Next, satu. Interaction. Interaction, touch, object. Next, satu. Switch page. Dan kita pilih halaman 5.
Terlebih dahulu, ketika kita klik ini, oke. Ya, ketika kita boot home-nya terlebih dahulu ya, home materi. Ketika kita klik untuk melanjutkan materi kita, maka kita akan klik next. Maka dia akan masuk pada halaman pegangan. Begitu juga seterusnya nanti. Oke, kita masuk pada pegangan, kita melakukan perintah yang sama, di mana kita gunakan tanda panah ini untuk melakukan perintah bagaimana ketika dia telah melakukan penyelesaian terhadap materi ini, maka dia bisa berpindah pada materi selanjutnya. Dengan klik tanda panah ini. Yang harus kita lakukan adalah klik menu hotspot, lalu letakkan menu hotspot ini tanda panah, lalu kita ubah namanya, setelah teman apapun namanya, yang penting teman bisa mengerti tentang nama tersebut. Misalnya saya beri next 2. Oke, lalu saya beri interaction, touch, object, next 2, switch page pada halaman ke-6. Oke, sip. Halaman ke-6. Di sini ada halaman ke-6, saya nggak akan menggunakan next-nya lagi, karena pada halaman ke-6 dia harus kembali pada halaman yang dimana halaman ini ada menunya, dimana ada evaluasi, tujuan pembelajaran, materi, dan lain. Oke, di sini kita sudah selesai mengenai untuk halaman materi, di mana di halaman materi ini saya dapat 3 halaman, yaitu mengenai arus, tegangan, dan juga hambatan. Oke, kita lanjut pada yang selanjutnya, di mana pada tujuan pembelajaran materi sudah selesai, kita masuk pada video pembelajaran ya. Video pembelajaran di sini saya juga sudah membuat desain video pembelajaran. Pertama yang harus kita lakukan adalah new page ya. Kita buat new page terlebih dahulu dengan klik kanan, new page, insert image. Oke, saya gunakan yang mana? Saya gunakan yang ini aja ya, sebagai sebagai video kita ya. Kayaknya tidak terlalu menarik. Oke, kita hapus saja. Image saya gunakan saya gunakan yang itu untuk evaluasi. Saya gunakan ini aja. Saya gunakan oke. Karena ini saya lupa mengeditnya untuk video pembelajaran ya. Untuk video pembelajaran berarti saya harus melakukan pengeditannya terlebih dahulu. Misalnya saya gunakan PowerPoint saya untuk mengedit template pada video pembelajaran, di mana saya harus buka PPT saya terlebih dahulu. Oke. Boleh saya gunakan warna putih aja ya. Saya gunakan warna putih aja untuk video pembelajarannya. Ya, saya gunakan tekan di sini, tekan di sini, oke, tekan di sini, oke, ini kita hapus. Sip. Karena video pembelajaran ini berbeda dari yang lain. Oke, boleh. Sip. Ini adalah bentuk video pembelajaran, nantinya akan muncul dengan menggunakan link. Di sini saya buka YouTube terlebih dahulu, di mana saya akan menghubungkan linknya dari YouTube saya, dari YouTube saya mengenai tegangan dan juga arus listrik. Oke, koreksi. Oke, tapi saya akan tukar dulu. Oke, namanya. Oke. Simulasi pada
tegangan arus dan hambatan. Kalian lihat, nah di sini ada saya ya. Di sini ada saya mensimulasikan pada simulasi PET pada perhitungan arus tegangan dan juga hambatan listrik. Jadi teman-teman bisa mengunjungi YouTube saya untuk lebih jelasnya mempelajari mengenai arus tegangan juga dan hambatan listrik. Di sini saya akan menghubungkan bagaimana YouTube ini bisa diakses lewat aplikasi Android kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan copy di link ini. Ya, di sini. Oke, kita sudah melakukan hal tersebut. Di sini kita harus mengambil gambar itu ya. Saya gunakan snipping tool. Saya gunakan bantuan snipping tool untuk menangkap gambar tersebut. Oke, di sini saya gunakan snipping tool. Sip. Di mana snipping tool ini bisa membantu saya untuk mengakses gambar ini. Oke. Sip. Saya save as video pembelajaran. Oke. Video pembelajaran. Please. Jika telah selesai, maka kita akan kembali pada editan aplikasinya. Yang harus saya lakukan adalah saya akan memasuki gambar yang saya edit tadi, di mana ada video pembelajaran. Oke, di sini ada video pembelajaran di mana saya memilih warna putih. Saya memilih warna putih untuk desainnya, dan saya akan masukkan video di sini ya. Di sini ada tampilan video, di mana saya harus menghubungkan ke YouTube, maka YouTube video di sini saya masukkan URL. Tadi saya sudah mengcopy URL-nya, maka saya pastekan di sini. Ya. Oh, belum ya, pasti tadi. Ctrl-C. Oke, saya pastikan ya. Sip, submit. Teks horizontal. Video pembelajaran. Oke. Oke. Di sini ketika kita mengklik ini ya, oke, saya belum yaitu home-nya ya. Saya lupa home-nya supaya dia bisa kembali pada halaman ini. Ya, kita letakkan home-nya di sini ya. Apa ya? Di sini. Lalu kita lakukan yang namanya hotspot. Oke, hotspotnya sini siap. Oke, misalnya menu 4 saya. Menu 4. 4 tadi. 4. Lalu lakukan interaction, touch, lalu pilih touch. Oke, di objek home 4, switch page, kita harus kembali pada menu awal, maka pada slide kedua ya, slide kedua submit. Oke, di sini kita mempunyai video pembelajaran. Ya, di sini punya video pembelajaran. Silakan teman-teman untuk mengikuti atau mengklik video pembelajaran ini supaya bisa langsung melihat video pembelajaran tersebut di YouTube. Misalnya saya klik ya. Saya klik. Oke.
Ya, di sini sampai pada tujuan pembelajaran, materi, video pembelajaran, dan juga evaluasi. Tadi kita udah melakukan pembuatan tujuan pembelajaran, materi, video pembelajaran ya. Tadi kita semua sudah melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya di sini ya tadi ini adalah proses dari video pembelajaran tersebut karena kalian akan diantarkan pada YouTube itu sendiri. Ya, prosesnya cukup lama. Untuk video pembelajaran, materi tujuan pembelajaran telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, di mana dalam evaluasi ini saya menggunakan pilihan ganda ya. Saya menggunakan pilihan ganda untuk melakukan evaluasi bagi siswa-siswa yang telah mempelajari materi dari media Android ini. Pertama yang harus saya lakukan yaitu melakukan penginputan, di mana saya harus melakukan new page membuat halaman terlebih dahulu, lalu kita lakukan memasukkan yang namanya template. Pertama saya harus lakukan evaluasi, di mana ya saya sudah mengedit template evaluasi di sini ya, di mana ada A, B, C, D ya untuk mengevaluasi bagaimana kinerja siswa kita terhadap media pelajaran kita. Di mana soalnya saya sudah mempersiapkannya juga ya untuk soal-soalnya. Ya, untuk soal-soalnya yaitu ada 3 soal ya, ada 3 soal. Bagaimana menyelesaikan soal tersebut? Oke, pertama ada soal yang ini, satuan dari hambatan listrik adalah oke. Kita copy paste aja ya, kita copy paste masuk dalam smartnya juga. Kita masukkan teksnya, horizontal text, dan Ctrl V ya, Ctrl V di sini. Oke, kita besarkan teksnya, di mana oke di sini saya sudah besarkan teksnya. Satuan dari hambatan listrik adalah lalu kita pilih horizontal text juga. Pertama ada volt, ampere, volt ya. Ada volt ya, volt. Kita letakkan di sini, lalu kita besarkan. Di sini kita hapus saja ya angkanya, karena di sini kita hanya menggunakan satu halaman. Satuan dari hambatan listrik. Oke. Pertama ada volt ya. Berarti kita harus besarkan. Oke. Volt 60 aja ya, 60. Dan selanjutnya ada ampere ohm watt ya, ampere ohm watt. Ini kita pasti aja ya, kita pasti. Copy pasti nggak bisa ya, nggak bisa. Kita harus melakukan pemasukan secara manual ya. Ampere. Oke, lalu beri 60. Oke. Selanjutnya setelah ampere ohm dan watt ya, ohm watt. Oke. Ohm dan watt. Interaction. Kita beri 60. Sip. Selanjutnya watt. Oke. Watt. Kita beri 60 juga. Di mana di sini kita tahu bahwa kalau seandainya dalam pembelajaran fisika
bahwa satuan dari hambatan listrik itu adalah ohm ya. Satuan dari hambatan listrik itu adalah bagaimana kita melakukan skor atau memberikan penilaian ketika dia klik ohm, maka dia akan mendapat skor 20 misalnya, maka dia akan mendapat skor 10 misalnya ya. Maka untuk itu kita harus melakukan suatu perintah. Kita melakukan perintah dengan mengklik menu counter di sini ya, menu counter, di mana pada menu counter ini kita butuh ya, di sini ada 0 ya. Di mana di sini ada skor ya, skor ya, menu counter skor. Ketika dia mengklik A berarti nilainya tetap 0, ketika klik B nilainya tetap 0, karena kita klik C maka nilainya akan bertambah ya, nilainya akan bertambah. Ketika klik D maka nilainya juga 0 ya, juga 0. Ketika klik A dia akan berpindah langsung ke halaman selanjutnya misalnya. Kita copy aja ya, kita copy, Ctrl C, duplikat kita duplikat aja, new page. Kita berikan soalnya terlebih dahulu ya, kita berikan soalnya terlebih dahulu, image, lalu masukkan evaluasi. Oke, di sini kita telah memasukkan evaluasinya. Soal keduanya ialah resistor pada sebuah rangkaian resistor digunakan sebagai, oke. Di sini kalau ada soal tersebut bisa dilihat, kalau teman-teman mempunyai atau menonton video ini mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, saya menggunakan menu teks, lalu pasti saya beri angka font size-nya itu 60, lalu saya besarkan yang ini. Oke. Sip. Oke. Di sini kita ada soal resistor pada sebuah rangkaian kelistrikan digunakan sebagai, oke, kita masuk sumber arus listrik, oke, Ctrl C, kedua contoh sumber tegangan listrik, ya, di sini ada sumber tegangan listrik. Yang ketiga ada sebagai daya listrik. Sebagai daya listrik. Yang keempat ada sebagai hambatan listrik. Oke. Oke. Di sini kita sudah mempunyai dua soal ya, di mana pada
kesempatan yang soal kedua, resistor pada sebuah rangkaian listrik kan digunakan sebagai, kalau seandainya di fisika itu, maka kita akan jawab yang namanya sebagai hambatan listrik, di mana dalam sebuah rangkaian listrik, ya, ketika kita membuat rangkaian paralel atau ketika kita membuat rangkaian seri, maka resistor itu berguna untuk sebagai hambatan listrik. Jadi hambatan listrik itu akan terhambat di sana ketika kita menggunakan resistor itu sendiri. Baik di sini, maka jawabannya adalah D. Ketika dia menjawab jawaban D, maka skornya akan bertambah menjadi 20 misalnya, atau bertambah jadi 10. Dan ketika menjawab A, maka dia akan berpindah ke halaman selanjutnya, atau nilainya adalah 0. Ya, atau misalnya di sini saya hotspot ya, hotspot misalnya di sini juga counter ya, counter hotspot misalnya satuan dari hambatan listrik misalnya ya, karena dia menjawab C ya, ohm ya, ohm. Oke, insert interaction touch object counter ohm, maka yang harus kita lakukan adalah di sini sorry, bukan yang ini ya, saya tunggu sebentar, tunggu bentar, bagaimana melakukan untuk ketika klik C, maka dia akan bertambah counternya menjadi 20 ya, counternya menjadi 20. Bentar, saya lakukan itu dulu ya, selnya bentar. Ya, yeah. Counter. Ya, di sini kita masukkan digitnya seperti 10 ya. Masukkan digit 10. Oke. Ketika objek ohm ya. Ya. Bentar, saya disable all. Oke, review terlebih dahulu. Belum ya, belum memberikan skor ya, belum memberikan skor. Di sini counternya adalah 10 digit. Oke, submit. Oke, di sini touch ohm, maka harus dilakukan yaitu increase tambahan. Belum ya, belum berfungsi dia. Touch object counter bukan ini, saya bentar terlebih dahulu. Touch object ohm
kita lakukan, counternya harus berubah ini. Counternya harus berubah menjadi 10 gitu. Oke. Di sini saya lupa langkahnya bagaimana ya. Tunggu dulu. Salah. Di sini saya punya counter. Oke, di sana counternya mempunyai 10 digit. Oke, ini cek ohm. Dispatch. Bukan ini. Review. Belum juga ya. Nih. Oke. Oke. Kita harus klik apa ya? Tunggu sebentar, saya lupa. Saya lihat tutorialnya juga terlebih dahulu ya. Saya ke akun. Bagaimana melakukan penambahan nilai pada counter itu sendiri? Di sana, oke. Di sini saya gunakan referensi YouTube ya. Saya minta bantuan pada YouTube bagaimana melakukan evaluasi tersebut untuk menambahkan nilai atau untuk menambahkan counter. Ya di sini saya interaksi. Kalau misalnya angka gini, maka skornya bertambah. Jadi pertama kita pilih dulu tick and touch, maka counternya akan increase, bertambah. Misalnya kita kasih tambah berapa? Pam. Kita pilih touch ya, touch terlebih dahulu. Oke. Lalu counternya akan bertambah ya. Ini kurang ya, kita tambah 10%. Oke, preview. Kan juga ya. Touch object counter. Bukan ya, kita coba lihat dulu. Sekarang kita copy saja dulu ini, ya, main gitar. Kita akan buat interaksinya. Jika misalnya angka gini, maka skornya bertambah. Jadi pertama kita pilih dulu tick and touch, maka counternya akan increase, bertambah. Misalnya kita kasih tambah berapa? Ya betul. Oke, di sini. Oke. Touch counter. Increase 10 sama review.
Ada yang salah ya? Bentar. Oke. 20 saja. 220. Kita submit. Ini sudah ada. Kemudian yang kedua, perintah kedua, ketika kita men-touch ini, kita touch gambar yang bermain gitar, maka dia akan switch page ke halaman selanjutnya. Kita submit. Yang lain, karena dia tidak bertambah, kita hanya memberikan perlakuan yang sama. Ini dia akan berpindah ke switch page ke halaman selanjutnya tanpa menambah skor. Oke. Kita lihat dulu bagaimana akhirnya. Jadi copy. Oke. Kemudian switch page-nya. Oke, di halaman 10, submit. Ini juga ketika di touch oleh yang sedang relax sudah duduk ini, maka switch page ke halaman ini. Oke. Kita lihat ya. Kita preview. Ketika saya men-touch ini. Oke, nilainya sudah 20 ya. Ini sudah pindah halaman. Oke. Saya ngerti. Berarti kita harus punya icon AB ya. A, B, C, dan D gitu ya. Oke. Home, interaction, touch, enter hotspot, touch. Oke. Touch, object, counter, value increase, seperti menambahkan nilai ya. 10 misalnya. Ini. Oke. Increase. Terus touch, object, switch page, maka akan berpindah ke 9. Buat preview ya enggak menimbulkan nilai ya. Kita ulang untuk counternya pas sudah set. Delete delete ya hilang semua lah. Hilang. Kita ulang ya, kita ulang. Yang ini kita hapus dulu. Hapus semua. Save. Ya. Kita butuh new page. Oke, new page. Kita ulang dari awal ya. Kita ulang dari awal karena tadi mempunyai kesalahan teknis. Ya. Evaluasi. Oke. Soalnya apa tadi? Persatuan dari hambatan listrik.
Oke. Satuan dari hambatan listrik. Satuan dari hambatan listrik. Adalah teks, horizontal teks ada teks berarti saya harus membesarkan juga ada ampere terus ada volt. Kita beri font size-nya yaitu 60 volt dan juga joule ya, dari joule. Joule di sini horizontal text. Sorry. Joule di sini. Oke. Joule. Di sini kita udah selesai ya. Kita mengulangnya dari awal lagi ya. Kita mengulangnya dari awal, melihat kesalahan kita tadi pada bagaimana pada evaluasi ini untuk counternya tidak bisa timbul ya. Pertama kita bikin counternya juga global counter ya. Global counter yang harus kita bikin tadi salah. Global counter ya, kita gunakan global counter untuk kali ini. Tadi kita gunakan page counter ya. Page counter. Sekarang kita gunakan global counter. Yang harus kita lakukan yaitu di mana pada ini kita harus menggunakan host poll. Kita akan di-add pada satuan dari hambatan listrik yaitu ohm. Ya, ohm. Jika klik A, maka dia akan bertambah nilainya. Oke. Sip. Oke, counter, spot udah. Terus kita pilih interaction, touch, object, counter. Terus pilih increase, misalnya 10. Submit. Terus touch, object, switch patch. Bismillah. Kita runkan. Apa yang saya? Atau kita harus meletakkan icon di sini ya. Icon tanda A gitu. Coba icon A. Icon A. Proof. Coba yang ini dulu ya. Kita coba sembarangan icon terlebih dahulu. Karena kita akan coba melihat bagaimana kesalahan tersebut. Oke.
Apa yang salah ya? Let's increase the save review. Dia berpindah tapi angkanya tidak bertambah. Kita lakukan juga di sini counternya ya. Di insert counter global counter ya. Di sana dia gunakan global counter atau save? Di sana tunggu dulu kita lihat. Dulu submit. Dia counternya, oke, pindah ke sini. Oke, kita buat dulu. Oke. Lalu kita ganti dalamnya menjadi warna merah saja. Mudah nilainya tidak merah ya. Nanti di sini pertanyaannya kita butuh juga untuk score. Kita pakai, kita klik insert, kita klik counter, kemudian kita klik global counter. Ya, global counter ya, betul. Saya gunakan global counter juga, tapi di sini global counternya tidak berhasil ya. Coba saya gunakan image di sini, di mana image-nya adalah A, misalnya ya. Kita coba dulu ya, misal permisalan. Jika disentuh A, interaction touch object home counter, maka dia akan menghasilkan increase tambahan, yaitu sebesar 10 digit. Submit review. Ya, di sini berhasil ya. Berhasil untuk A-nya ya. Oke, kalau seandainya saya klik home, object counter plus 10. Oke, saya preview. Ya, masuk juga. Oke, saya sip. Pasti ada pakai objek sini. Kita lakukan preview. Ya, itu sip. Di sini kita berhasil ya, kita berhasil ketika kita mengklik home, maka A ya jawabannya A, maka di angkanya akan berpindah jadi 10 dan berpindah slide atau berpindah halaman. Ketika kita klik enter ya, kita klik enter, berarti di sini berarti dia hanya berpindah halaman gitu. Kalau seandainya kita hanya berpindah halaman, berarti dia nggak bertambah counternya atau nggak bertambah nilainya. Di sini saya gunakan hotspot, oke. Terus saya gunakan hotspot juga, C. Saya juga hotspot juga untuk yang D. Oke. Ini B, kita beri variabelnya, beri nama variabelnya ini yang B. Terus ini yang C, yang ini yang D. Oke. D, sip. Ketika klik yang B interaction, bentar dulu, interaction yang B, maka objek B switch page ke halaman 9. Oke. Word C touch ke halaman, misalnya halaman objek C switch page 9. Selanjutnya D
touch object D 69. Jadi maksudnya di sini adalah selain Om atau selain A, yang pilihan A, dia akan selain kita memilih pilihan A, maka dia akan melakukan interaksi langsung beralih pada halaman ini, halaman 9. Misal kita klik review, klik B. Nah, dia langsung skornya tetap 0. Ya, skornya tetap 0. Kalau seandainya kita klik A, nah skornya bertambah 10 karena jawabannya betul. Gitu. Di sini juga seperti itu. Ya, ini juga seperti itu. Misalnya kita resistor pada sebuah rangkaian kelistrikan digunakan sebagai sumber listrik, sebuah tegangan listrik, sebagai daya listrik, sebagai hambatan listrik. Seterusnya di sini adalah sebagai hambatan listrik. Perintahnya juga sama, di mana di sini kita gunakan yang namanya hotspot. Hotspot. Di hotspot ini kita gunakan interaction touch object counter bertambah 10 lagi ya. Tapi dia harus bertambah 10. Selanjutnya pada halaman saya insert spot yang A, spot yang B, spot D. Oke, kita klik yang ini, interaction touch object spot 2 ya, spot 2. Ini berarti dia harus kembali pada halaman awal ya. Dia harus kembali pada halaman awal. Saya beri contoh, dia harus kembali pada halaman awal di mana script patch ya, script patch ya, back to day patch. Switch, saya pilih switch patch di sini. Dia harus kembali ke halaman ini ya. Oke, boleh halaman ini aja. Dan selanjutnya di sini juga seperti itu. Kalau ada dia klik itu spot 3 switch patch, dia harus kembali pada ini. Berarti tugas dia sudah selesai gitu. Touch yang ini. Selanjutnya 4 switch patch. Oke. Kalau seandainya klik yang D, berarti touch counter counter D di touch object oke. Kalau seandainya dia jawab yang D, maka ini dia, kalau seandainya dia jawab yang D ya, maka dia akan tetap di halaman ini dan tetap di halaman ini dan bertambah nilai menjadi 20 ya. Coba guys. Ya, 20 seharusnya 20 ya. Kita lupa berikan angka 20-nya. Oke, counter 20 ya. Lupa. Guys, 20. Sip. Yes. Kita preview. Nah, ini 20. Tadi kan udah tadi di mana angkanya adalah 10 dan angkanya di sini menjawab 2 yang benar, maka 20. Di sini saya butuh home ketika dia ingin kembali ke home ya. Di mana di sini ketika dia ingin kembali ke home, dia harus buat ini. Sip. Di mana di sini interaction touch object home
maka dia harus kembali pada belum. Di sini saya harus gunakan hotspotnya terlebih dahulu. Ya, harus membuat hotspotnya terlebih dahulu dan lakukan yang namanya interaction touch object hotspot 1 dispatch ke halaman home. Ya, sip. Kita copy aja yang ini, lalu letakkan ini di sini juga dengan masukkan image home ke open. Sip. Oke. Lakukan percobaan. Saya ampere pakai 0. Ya. Oh, berarti di sini kita harus bikin 10 juga ya. Berarti satu jawaban berarti harus 10 gitu ya. Touch object. Di sini kita delete dulu ya. Delete touch layar hotspot 1 ya. Di sini hotspot 1. Oke, satu. Yang ini berat. Counter ya, counter. Counter, oke. Touch object counter. Oke, kita pilih oke, di sini soalnya kita preview berarti 10 string berarti 20. Oke. Nah, belum ya, tadi harusnya 10 ya. Di sini harusnya 10 counternya sini. Berarti counternya yang berumus salah ini. Sebenarnya nilai keluarnya adalah 10. Bukan counter itu kayaknya. Oke, betul. Betul. Karena dia melakukan penjumlahan ya, dia bukan penjumlahan. Kalau seandainya salah maka dia 10, kalau seandainya benar berarti dia 20. Sip. Tuh, kalau seandainya kita buat, kalau seandainya salah di 0 kan. Jadi dia harus kembali ke halaman awal. Ya. Kalau salah pada halaman terakhir maka dia harus kembali pada halaman awal gitu. Ini bisa teman-teman tambahkan berapapun soalnya nantinya. Nanti teman-teman bisa tambahkan materinya juga. Karena di sini saya hanya membuat sebuah langkahnya, walaupun ada berbagai masalah tadi dalam penyelesaiannya. Di sini teman-teman juga bisa memberikan nilai dan juga memberikan kesalahan di sana, dan juga memberikan evaluasi di sini dengan berbasis Android. Di sini kita lupa melakukan apa? Oke, di sini kita lakukan save-nya juga ya. Kita lakukan save. Oke. Oke, save di saya lakukan tugas animasi ya. Tugas master animasi. Save di sini. Media pembelajaran. Oke, save. Ini kita sedang menunggu proses penyimpanannya. Oke. Lalu kita lakukan output-nya. Oke. Aplikasinya media pembelajaran. Terus kita gunakan seperti bawah. Version kode terserah. Persilahkan kepada teman-teman untuk melakukan version kodenya, terserah. Misalnya saya bikin 2208
22.032. Untuk ikonnya, oke, kita silakan untuk ikonnya ya. Saya berikan apa ya, bagus ikonnya. Mungkin ini bagus. Mau nggak ya? Ya, boleh. Submit. Media aplikasi media pembelajaran. Kita lihat dulu ya, apakah dia akan tersimpan di dalam laptop kita. Kadis D, tugas semester 6. Sekarang masih oke. Di sini hanya berformat AHL, bukan berformat. Di sini udah selesai juga untuk format AHL untuk Android-nya, kita bisa download di itu namanya di HP Android kita. Tapi bagaimana untuk laptopnya ya? Oke. Output. Ini kita lakukan apa ya? Namanya selanjutnya X. Oke, tadi udah ya. Ini untuk laptop, silahkan teman-teman. Ini untuk laptop, di sini untuk Android kita udah melakukan apa namanya? Udah melakukan pembuatan aplikasinya, di mana di sini ada Android dan juga di sini ada untuk laptop. Ini untuk HTML ya. Untuk laptop silahkan teman-teman save-nya di sini. Silahkan masukkan apa namanya, nama seperti Android tadi kita sudah melakukan save Android di sini ya. Ini saya udah dapat aplikasi pelajaran aplikasi ya, di mana di sini kalian bisa menginstalnya di Android dan melakukan apa namanya, melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, atau itu saja materi dari saya mengenai media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan Smart Apps Creator 3, dengan menggunakan Apps Creator 3, di mana di sini dapat disimpulkan bahwa hal yang harus pertama kali yang kita gunakan adalah menyiapkan desainnya, merancang desainnya, bagaimana bentuk desainnya, terus bagaimana bentuk ketika halaman-halamannya, halaman ini desainnya seperti ini, halaman ini desainnya seperti ini, halaman ini desainnya seperti ini. Selanjutnya menyiapkan materinya dan juga menyiapkan kita ini butuh berapa halaman, dan juga memperhitungkan bagaimana halaman tersebut berfungsi, karena nantinya kalian akan dilakukan atau disungguhkan dengan berbagai macam banyak halaman nanti. Silakan teman-teman kembangkan bagaimana bentuk media pembelajarannya tersebut dengan menggunakan Smart Apps Creator 3 ini. Mungkin itu penyampaian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.